Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat jumpa kembali untuk program IT. Saya Irwan Firman temani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami undang untuk Anda yang nanti akan bergabung bersama di line phone 02716793000 ataupun di SMS kami 08112553000. Pemirsa, untuk pagi ini kami kedatangan tamu mahasiswa berprestasi kita dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, tepatnya dari Teknik Kimia UMS, dan baru-baru ini telah mendapatkan kejuaraan. Tentunya selalu melibatkan juga perkembangan teknologi informasi dalam judul lombanya begitu ya. Dan kemarin teman-teman dari UMS ini, yakni Mas Yusuf dan Mbak Yosi, ini mendapatkan juara di Unhas ya, Desember 2016. Kami sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Yusuf, Mbak Yosi sehat ya? Alhamdulillah. Sudah sehat. Ya, sarapan belum ini tadi? Sudah. Baik, kita coba bahas kaitannya dengan pemurnian air laut dengan metode destilasi bertingkat. Iya. Gitu ya. Dan ini seperti yang kami sampaikan tadi, kemarin mendapatkan kejuaraan ya di Unhas ya. Dapat juara berapa kemarin, Mas? Dapat juara Yusuf? 2, alhamdulillah. Dapat juara 2 ya? Iya. Jauh-jauh dari UMS ke Unhas ya? Iya. Alhamdulillah ada hasilnya. Begitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini sesuatu yang menarik tentunya kaitannya dengan pemurnian air laut. Mungkin secara awam, secara umum gambaran masyarakat gimana ya caranya untuk pemurnian air laut begitu ya. Iya. Dan sederhananya mungkin nanti akan disampaikan oleh Mas Yusuf dan Mbak Yosi. Kita ada slide ya pagi ini. Mas Ada. Yusuf, Mbak Yosi, mungkin bisa ditampilkan dan nanti akan dijelaskan oleh Mas Yusuf dan Mbak Yosi. Monggo, silakan. Judulnya sendiri itu adalah multi-stage flash distillation. Oke. Kalau untuk masyarakat secara awam itu kan apa sih ini tuh? Betul. Kok pakai bahasa Inggris multi-stage flash distillation. Nah, secara sederhana multi-stage flash distillation itu adalah pemurnian air laut menjadi air minum yang biasanya kita minum itu dengan metode distilasi. Distilasi itu adalah penguapan. Jadi kita menguapkan air laut, kemudian diolah agar itu untuk layak minum. Kenapa kita menggunakan air laut? Karena Indonesia itu kan 2/3 wilayahnya merupakan Betul. lautan ya. Ya. Kita punya sumber daya alam yang besar, kenapa tidak kita manfaatkan? Jadi kita itu sebagai mahasiswa kita harus mengembangkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik. Nah, di sini ada penjelasan pemanasan air laut secara progresif hingga temperatur maksimal 90 sampai 100. 130 derajat. Bisa dijelaskan kepada pemirsa? Oh iya, di sini kan kita menggunakan metode MSF yang bahan bakunya menggunakan air laut ya. Di sini air laut sendiri itu titik didihnya lebih tinggi daripada air tawar biasa. di daratan ya? Iya, air biasa. Kalau air yang biasa itu kan sekitar 80 sampai 100 derajat Celcius itu kan sudah menguap. Ya. Kalau air laut yang mengandung garam-garam mineral yang lebih banyak itu memerlukan suhu yang enggak lebih tinggi yaitu 90 sampai 130 derajat Celcius. Nah, di sini kemudian di flashing dalam beberapa tingkat operasi pada tekanan yang lebih rendah secara progresif. Ya. Nah, di sini uap yang dihasilkan dari setiap tingkatan dikondensasikan dengan metode penukaran panas oleh air umpan atau disebut dengan kondensasi seperti Baik, itu. ya. Latar belakangnya cukup menarik karena kebanyakan kita masyarakat umum begitu ketika minum air laut otomatis pertama asin. Iya. Yang kedua kalau minum air laut tambah haus ya Iya. jadinya Iya, ya. benar. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita memanfaatkan air laut ini sebagai bahan minuman kita begitu. Sebenarnya kita punya punya sumber yang sangat luar biasa banyak, melimpah. Bahkan bisa jadi ini untuk jangka panjang akan ada perusahaan-perusahaan air mineral barangkali di sekitar laut begitu ya. Bisa Iya. jadi seperti itu ya, Mas Yusuf dan Mbak Yosi. Masih ada slide lagi? Masih. Masih, silahkan. Baik, monggo. Nah, untuk keunggulannya sendiri, kenapa kita pakai metode distilasi tadi ya? Larutan dapat terpisahkan dengan murni. Jadi kita itu mengharapkan air laut itu diubah menjadi air minum yang seperti apa. Itu sesuai dengan keinginan kita. Kemudian dia itu mengandung mineralnya apa yang digunakan untuk tubuh kita. Nah, itu sesuai dengan keinginan kita berdasarkan metode ini bisa kita istilahnya
kita harapkan bisa tercapai. Kemudian untuk lifetime alatnya sendiri, ini kan menggunakan alat pabrik yang begitu besar ya Mas ya. Nah itu untuk lifetime-nya sendiri itu dia bisa jangka waktunya 30 tahun lebih. Itu berdasarkan jurnal yang kami baca seperti itu. Kemudian untuk maintenance, perawatan alatnya itu juga tidak terlalu sulit. Jadi kita bisa sederhana lah untuk prosesnya semacam itu. Oh iya. Baik, kemudian yang 30 tahun tadi itu untuk lifetime dari Alatnya. Iya. Oh, begitu. Jadi misal satu alat itu bisa bertahan sampai 30 Sampai tahun. 30 Jadi tahun. kita menghemat biaya gitu. Baik. Yang kemudian teman-teman fokuskan ketika lomba kemarin pembuatan alatnya atau sistem untuk mengubah air laut menjadi air mineralnya? Ya dari kemarin kan sebenarnya lomba karya tulis ilmiah ya. Jadi kita lebih mengarah ke bagaimana sih cara kerjanya, terus perancangannya, sistematika kerjanya seperti itu. Nanti kalau misalkan kita buat dalam skala besar atau realnya, tentu kita belum sampai ke sana. Soalnya tadi kan sudah dijelaskan oleh saudara Yosi tadi kan kita membutuhkan alat yang besar dan itu alatnya itu biasanya digunakan pada pabrik-pabrik dalam skala industri besar seperti itu. Gitu. Baik, berarti kemarin teman-teman fokusnya memang prosesnya begitu ya. Proses dari air laut yang ya menurut sebagian besar masyarakat barangkali ya memang betul-betul belum bisa dikonsumsi. Iya. Tapi setelah melalui proses ini yang teman-teman tawarkan, ini loh bisa buat air mineral begitu ya, Mbak Yosi ya, Mas Yusuf ya. Masih ada lagi ya slide-nya? Baik, silahkan teman-teman. Ya, monggo, ini metodenya. Metode air laut yang biasa digunakan, kita biasanya minum air mineral, pas kita haus kemana-kemana kayak gitu kan bisa dibawa pakai botol air mineral di botol. Nah itu biasanya diolah dengan 3 metode. Ada RO, reverse osmosis, itu maksudnya dia menggunakan membran semi permeable. Jadi air laut dilewatkan pada membran, kemudian di membran itu kotoran-kotorannya disaring. Nah keluarlah air jernih baru bisa dikonsumsi. Atau menggunakan ion exchanger. Ion exchanger itu dengan menggunakan pengganti ion. Ion-ion itu mineral-mineral yang ada di laut yang sekiranya berbahaya untuk tubuh kita, dia akan diganti dengan ion yang lebih aman. Kemudian penguapan matahari. Nah, ini metode yang paling sederhana, Kak. Kenapa paling sederhana? Karena bisa digunakan di perumahan-perumahan. Jadi masyarakat itu bisa mengaplikasikannya secara sederhana dan langsung. Tetapi kendalanya adalah matahari kan cuma ada pada siang hari ya. Jadi kalau malam hari kita tidak bisa memproduksi air itu. Jadi kita mencari teknologi yang lebih aplikasi gitu untuk masyarakat. Baik, ini metode pemurnian air lautnya yang biasa digunakan begitu ya. Sebenarnya hal yang kemudian sangat dekat dengan masyarakat dan cukup sederhana sebenarnya metode yang ketiga sih ya. Karena semuanya bisa mempraktikkan. Kemudian yang kedua bisa jadi untuk mereka yang kemudian sedang ya piknik kemana begitu ya, ke area pantai, ke area laut begitu, bisa sangat mudah sebenarnya untuk mengetahui prosesnya begitu ya. Barangkali ya kalau karena tentunya ini dibutuhkan kreativitas juga oleh masyarakat pesisir, masyarakat yang ada di daerah laut begitu, Mas Yusuf. Kalau sejauh ini hal yang sederhana di poin yang ketiga ini sudah banyak yang mempraktikkan belum? Oke, di sini kan penguapan matahari sudah dijelaskan oleh tadi sangat sederhana dan cuma membutuhkan matahari. Betul. Tetapi kalau diterapkan di Indonesia sebenarnya masih minim ya, masih sangat minim. Metode tersebut terkendala oleh tadi hanya bisa dilakukan pada siang hari, terus kemudian di Indonesia kan juga musimnya dua, musim penghujan sama kemarau. Lah kalau misalkan di musim penghujan kan otomatis tidak bekerja, tidak ada panas matahari yang menyinari air laut tersebut sehingga tidak terjadi penguapan seperti itu. Jadi proses penguapan matahari secara langsung ini dapat diterapkan kalau misalkan cuacanya mendukung dan panas, Mas. Baik. Kemudian untuk yang RO dan ion exchanger ini tentunya membutuhkan alat yang sudah desain dengan keren ya. Maksudnya sudah betul-betul ada penelitian sebelumnya, begitu ya. Ada. Dan ini sudah ada yang menerapkan di Indonesia, Mas? Ya, sudah. Kalau metode RO dan ion exchanger biasanya digunakan pada industri-industri skala besar. Tetapi di sini ada kelemahannya. Di sini ada reverse osmosis. Tadi kan menggunakan membran semi permeable, di mana membran tersebut dapat menyaring mineral ataupun kotoran yang akan masuk ke membran tersebut. Nah, di sini
dari membran itulah dapat terjadi pelebaran pori-pori dari membran itu sendiri dan harus terjadinya penggantian secara berkala tersebut. Terus kemudian di poin kedua yaitu ion exchanger, di mana ini merupakan pertukaran ion. Ya. Ya, di sini kita kalau ion exchanger menggunakan kation sama anion exchanger, di mana kalau misalkan ion-ion tersebut sudah digunakan untuk memurnikan air dan apabila sudah jenuh, otomatis kan harus diganti dengan ion-ion baru. Sedangkan dengan harga yang mahal ion-ion tersebut harus dibeli, maka kita menggunakan metode lain untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, pada prinsipnya 3 metode ini bisa dimanfaatkan semuanya. Bisa. Ya, saya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing begitu ya. Ya, selanjutnya ada slide lagi, Mas Yusuf, Mbak Yesi. Ya, cara kerja mungkin yang cukup penting. Monggo silahkan. Untuk cara kerjanya ini kan dari air laut nggak mungkin kita langsung proses masuk ke distilasi ya. Tentunya dia mengandung kotoran seperti plastik, kemudian ada sampah-sampah yang biasanya ada di laut. Nah, itu harus di pre-treatment dulu. Pre-treatmentnya itu seperti di situ ada coagulation sama flocculation. Nah, itu maksudnya menggumpalkan, untuk menggumpalkan kotoran-kotoran. Jadi setelah kotorannya tergumpal, maka airnya itu kan kemurniannya agak meningkat ya. Setelah itu baru masuk ke media filter. Media filter ini air itu disaring dengan media, ada medianya itu gravel, kemudian ada sand filter dan sebagainya itu. Sama tujuannya untuk menyaring kotoran-kotoran juga dan mengurangi kadar garamnya. Setelah itu barulah masuk ke yang namanya distilasi tadi, alat distilasi untuk menguapkan sehingga dihasilkan produk air minum yang lebih murni. Begitu. Ya, Iya. tentunya cara kerja atau skema kerja ini yang menggunakan alat ya. Iya. Ini yang menggunakan alat. Kemudian untuk yang hal yang sederhana yang kemudian bisa dipraktikkan langsung oleh masyarakat di sekitar laut, ada nggak ya Mbak ya atau Mas ya? Yang langsung dipraktikkan. Iya. Seperti penguapan matahari tadi Yang sebenarnya yang poin ketiga bisa. tadi ya. Iya, itu alatnya semacam seperti bak, kemudian bak itu diisi dengan air laut, di mana di atasnya itu ada semacam bentuk prisma yang terbuat dari kaca itu, Mas. Jadi kalau matahari memantul ke kaca, kemudian air lautnya yang ada di bak itu kan menguap ke atas, kemudian nempel di kaca, kaca ini meleleh di prismanya itu, prisma kaca. Jadi nanti di pinggir-pinggir baknya itu ada tampungan air murninya. Nah, jadi air lelehan dari penguapan yang di kaca-kaca seperti embun itu, itulah yang bisa dikonsumsi air laut. Iya, tapi memang sekali lagi butuh matahari ya. Iya, butuh matahari yang tentunya menjadi energi hal yang, utama. Betul, energi utamanya untuk bagaimana kemudian air laut yang ya susah untuk dikonsumsi tapi langsung bisa dikonsumsi. Harus dimasak dulu, harus melalui proses masak lagi ketika sudah ini, Mas? Kalau sebenarnya kalau dengan metode penguapan matahari tadi tidak perlu ya. Sedangkan kan air laut sudah diuapkan oleh matahari kan itu menggunakan suhu yang tinggi. Proses alami, gitu ya. Oke, baik, menarik ya. Kalau yang ini yang ditawarkan sama Mbak Yosi dan Mas Yusuf ini memang butuh ya alat yang tentunya sudah dirancang terlebih dahulu. Simpel nggak sih sebenarnya gambarannya? Kalau sebenarnya kalau ini kan cara kerja yang pertama desalinasi, kemudian setelah proses dari desalinasi ini kita dapatkan air laut dengan kadar garam yang menurun. Nah, di sini kadar air laut yang sudah menurun ini diumpankan ke media distilator ini. Nah, jadi ini baru tahap awal, Mas, gitu. Ya, nanti setelah ini baru alat yang sesungguhnya seperti apa seperti itu. Di slide berikutnya. Ya, baik, silakan teman-teman. Monggo. Nah, di sini air laut yang sudah melalui pre-treatment tadi, desalinasi, yang sudah menurun kadar garamnya, kemudian kita umpankan yang fit itu masuk ke dalam distilator, itu namanya alat distilasi. Nah, di situ nanti kita kasih suhu 125 derajat Celcius untuk menguapkan air laut tersebut. Jadi nanti uap air yang sudah menguap nanti akan naik ke atas. Akan naik ke atas kemudian dikondensasi. Nah, di sini tujuannya dikondensasi yaitu untuk mengubah uap-uap air menjadi air cairan. Nah, terus kemudian yang tidak teruapkan akan turun ke bawah. Nah, terus kemudian di reboiler, di alat reboiler ini untuk memanaskan kembali. Jadi umpan yang
tidak teruapkan, tidak serta-merta dibuang. Langsung dibuang, tapi Tidak, tapi Di-recycle. di-recycle, dipanaskan kembali, kemudian diumpankan kembali untuk dapat diuapkan. Dari produk atas itu nanti kita dapat air dengan kemurnian tinggi, sedangkan dari yang bawah itu kita dapat garam-garam seperti itu, Mas. Baik, ya. Berarti memang air yang kemudian sudah tertampung di saya bahasakan bak yang pertama gitu aja ya. Di bak yang pertama itu memang betul-betul nantinya bisa jadi dua ya. Artinya satu untuk air murni yang berhasil proses penguapannya, kemudian yang tidak berhasil pun nanti masih bisa dimanfaatkan. Iya. Gitu ya. Baik, dimanfaatkan untuk nantinya akan jadi air mineral lagi atau yang lain? Iya, diolah lagi. Diuapkan lagi untuk jadi air mineral. Jadi prosesnya tuh sama, hanya yang tidak, yang pertama tadi kan penguapan kemudian jadi air, yang tidak menguap dibalikan lagi ke bak. Nah, di bak itu kemudian diproses lagi. Jadi kayak continuous gitu, muter terus prosesnya gitu. Kira-kira kenapa ada yang langsung berhasil, ada yang kemudian harus di-recycle lagi? Ya. Kan di sini kan kalau misalkan kita punya satu botol air dengan botol mineral seperti itu, kita panaskan dengan suhu 100 derajat Celcius, apakah semuanya akan teruapkan secara keseluruhan? Kan tidak kan. Betul. Jadi ada yang sebagian yang menguap, ada sebagian yang tetap di situ lah. Yang tetap di situ kita ibaratkan sebagai recycle-nya. Iya. Kemudian kita panaskan lagi sehingga kita dapatkan kemurnian yang di atas tadi yang sudah menguap seperti itu. Iya, baik. Ini juga kemudian kalau sudah teruapkan langsung bisa dikonsumsi juga begitu ya. Baik, masih ada lagi slide-nya, Mbak Yusi, Mas Yusuf? Sudah habis ya. Baik, ya. Menarik ini teman-teman dari UMS kaitannya dengan pemurnian air laut dengan metode destilasi bertingkat. Ini penelitian baru, penulisan baru, atau memang sebelumnya sudah ada penelitian yang sama? Kalau menggunakan metode ini, Kita menggunakan studi literatur. Studi literasi jadi, kita membaca dari penelitian-penelitian yang sudah ada, tetapi kita menggabungkan dari penelitian-penelitian yang sudah ada, bagaimana kita menciptakan ide yang berbeda. Nah, perbedaannya gimana nih kira-kira? Biasanya multi-stage flash distillation di penelitian yang sudah ada itu tidak digunakan untuk memurnikan air laut, tetapi untuk menguapkan bahan-bahan kimia yang ada di industri kimia. Jadi kenapa kita tidak memanfaatkannya untuk pemurnian air laut gitu? Jadi kita mencari ide lain gitu. Nah, betul sekali. Berarti ini sebenarnya objeknya yang sebelum-sebelumnya pada bahan-bahan kimia, betul ya? Iya. Tapi teman-teman mencoba untuk menggesernya ke air laut, tapi kemudian suatu saat bisa jadi juga ya, air yang ya mungkin daya konsumsinya rendah, nanti dimurnikan lagi bisa, kenapa tidak begitu ya? Iya. Baik, menarik. Kemudian hal yang serupa yang kemudian dari air laut menjadi air minum ini, dari perusahaan besar sudah ada di Indonesia? Mas? Kalau penggunaan sistem Destilasi dengan metode tersebut belum. Oh, belum ada. Ya, soalnya kalau sampai sekarang yang sudah ada itu baru tadi RO sama ion exchanger itu. Dan itu pun kalau dijual pada pasaran bebas itu harganya masih tinggi, Mas. Betul. Gitu. Yang lain ya. Artinya lain dari air mineral yang sudah di pasaran sekarang begitu ya. Pasti harganya juga lebih tinggi karena prosesnya mungkin juga beda dan ada kandungan yang mungkin berbeda juga begitu ya yang ada di dalamnya begitu ya. Oh, oke, baik. Berarti ini Mas Yusuf dan Mbak Yosi bisa jadi nanti ditawarkan ya ke perusahaan-perusahaan yang barangkali berminat begitu ya untuk memanfaatkan air laut yang kemudian melimpah luar biasa ini, dimanfaatkan sebagai kemarin air pas minum. lomba juga kebetulan dari juri itu berbagi cerita, ada suatu pulau di mana dia itu memiliki penghasilan yang banyak dari misalnya pulau itu untuk wisata, Kak. Jadi untuk wisata dia mendapatkan input uang yang banyak, tetapi di situ kesulitan air murni, sedangkan di pulau itu pinggirannya kan laut ya, jadi mereka adanya hanya air laut. Nah, jadi kayak gimana ya, mereka jadi tertarik gitu loh, ini prosesnya seperti apa, kemudian membutuhkan biaya berapa, soalnya pulau ini tuh penghasilannya besar tapi tidak tahu harus diapakan. Nah, jadi ide kita bisa dijual ke seperti itu. Baik, sudah dipatenkan belum nih kira-kira untuk penelitian dari teman-teman atau ide kreatif dari teman-teman?
Kalau sampai sekarang belum. Belum ya? Iya. Baik, baik. Mudah-mudahan nanti akan mendapatkan treatment khusus juga tentunya teman-teman dari pihak universitas, karena ini tentunya membanggakan dan satu ide yang cukup brilian begitu ya, saya pikir. Karena sebenarnya berasal dari hal yang simpel ya, Mbak Yosi dan Iya. Mas Yusuf ya. Berasal dari hal yang simpel, hanya metode saja yang kemudian objeknya diubah begitu ya. Dari bahan-bahan kimia menjadi air laut yang menjadi objeknya, sehingga bisa kita konsumsi air tersebut menjadi air mineral biasa. Dan kalau dari Mbak Yosi dan Mas Yusuf sudah coba praktek real untuk hal ini? Kalau praktek realnya kita harus menggunakan tadi alat yang besar itu tadi. Betul. Sedangkan kita terkendala dengan Alatnya. Kalau kita menggunakan metode yang lebih simpel bisa, tapi bukan multi stage. Cuma Hanya satu stage Satu saja. stage Iya. saja. Di sini kan tadi Satu kita stage menggunakan skala MSF, lab. multi stage flash distillation. Multi gitu. stage, ya prinsipnya ada 3 Banyak, ini ya, apa namanya, ada multi lah ya, Iya, gitu. tingkatan. ada tingkatan begitu. Baik, kita akan coba diskusi lagi nanti Mbak Yosi, Mas Yusuf, pemirsa, pastikan Anda masih bergabung bersama kami tentunya untuk diskusi kaitannya dengan pemurnian air laut dengan metode destilasi bertingkat ini bersama teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi.